Kobaran api menghanguskan 2 lapak penyimpanan kardus dan barang bekas di Cakung, Jakarta Timur hingga membuat panik warga. Diduga hilang kendali saat mengendarai motor, seorang ibu hamil beserta anaknya yang masih berusia 3 tahun meninggal dunia akibat terlindas truk. Seorang wanita nekat membawa kabur mobil layanan tol dari kawasan Jatiwaringin, Bekasi hingga terlibat tabrakan. Customer gue menangis-nangis trauma ini dipukul sama driver. Minta petunjuk bagaimana. Batalkan pesanan penjemputan penumpang, seorang pengendara ojek daring diduga tega menganiaya penumpangnya. Halo, selamat pagi. Dan juga semangat pagi, sudah awal pekan lagi. Iya. Ya, kami setia menemani Anda dalam rangkaian berita Fokus Pagi edisi Senin 24 Juli 2023 bersama saya Jimmy Darusman Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awal informasi di pagi hari ini dari informasi kebakaran di mana di Cakung, Jakarta Timur, akibat hubungan pendek arus listrik, rumah berlantai 2 terbakar. Percikan api dari alat memasak nasi listrik merambat ke kasur hingga membakar lantai 2 rumah. Ya asapnya masih nih asapnya. Ya bilangin teriak sama pemadam. Api membakar dan menghanguskan rumah lantai 2 di Kampung Gempol, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Petugas Gulkarmat dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lantai 2 rumah dengan peralatan yang telah disiapkan. Namun asap tebal masih terlihat dari dalam rumah. Warga khawatir api menjalar ke rumah lain. Kebakaran diduga karena korsleting dan menimbulkan percikan api dari alat memasak nasi listrik. Api merambat ke kasur hingga membakar lantai 2 rumah. Saat kebakaran seluruh penghuni rumah sudah berada di luar. Yang terjadi di lantai atas kronologinya masa pakai magicom bakar mengenai kasur sehingga menjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Si jago merah juga melalap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Cilengsi 1, Desa Cipenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang warga yang sedang membersihkan rumput di halaman rumah kosong melihat kobaran api di sebuah ruangan di lantai 2. Selanjutnya petugas damkar sektor Cilengsi langsung menerjunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Setelah berjibaku selama setengah jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 24 kios yang berada di Pasar Loak, Pasuruan, Jawa Timur hangus terbakar. Sementara di Jakarta, 2 unit mobil dan 2 lapak penyimpanan barang-barang bekas ludes dilalap si jago merah. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan 2 lapak penyimpanan kardus dan barang-barang bekas di Jalan Dr. Rajiman Widyo Diningrat, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Selain 2 lapak tersebut, 2 mobil yang terparkir di dekat lokasi juga ikut terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Ya, api akhirnya baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Akibat insiden ini, seorang warga terluka akibat tersengat aliran listrik saat bantu padamkan api. Berapa lapak sih Pak yang bakar Pak? Ini ada 2 lapak. Isinya apa itu Pak? Yang paling besar lapak kardus, yang habisnya lapak kardus yang mulai pemicunya
Terus kalau yang situ adalah lapak besi hanya akibat dari lapak kardus. Kebakaran juga melanda 24 kios di sebuah pasar lowak atau barang bekas di Pasuruan, Jawa Timur. Korsleting listrik dari salah satu kios diduga jadi pemicu terjadinya kebakaran. Si jago merah akhirnya dapat dijinakan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Usai dilakukan pendinginan pada Minggu pagi, sejumlah pemilik kios nekat melanggar garis polisi untuk mencari sisa-sisa barang jualannya yang masih bisa diselamatkan. Kita ke informasi lainnya, diduga hilang kendali saat kendarai motor seorang ibu hamil dan anaknya usia 3 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas terlindas truk. Korban bayi bahkan sempat terseret ban truk hingga sejauh belasan meter. Warga di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan histeris usai seorang ibu hamil dan anak balitanya berusia 3 tahun tergeletak tak bernyawa akibat dilindas truk pada Minggu siang. Korban bernama Dewi Revita sedang hamil 8 bulan, diduga hilang kendali saat mengendarai motor bersama anaknya. Kondisi tragis dialami sang anak karena lengan kirinya putus usai terseret truk sejauh 15 meter. Hasil pemeriksaan polisi di TKP saat akan berbelok, diduga korban tak menyadari adanya truk yang melaju di belakangnya. Pengemudi roda 2 mengalami korban atau meninggal dunia 2 orang. Orang tuanya bersama 1 orang anak laki-laki 3 tahun. Motor korban bersama truk telah diamankan sebagai barang bukti, sementara sopir truk kini menjalani pemeriksaan di Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lain lagi di Jawa Barat, terobos lampu lalu lintas, sepeda motor dan mobil sedan terlibat adu kambing di persimpangan Jalan Kota Banjar. Sementara di Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 2 orang tewas menyusul 2 sepeda motor bertabrakan di kawasan Jalan Raya Karang Winongan. Kedua korban terkapar dan salah satunya meninggal dunia di tempat kejadian menyusul 2 sepeda motor bertabrakan di kawasan Jalan Raya Karang Winongan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Korban lainnya tewas setelah dilarikan ke rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Kejadiannya berawal dari kedua motor yang mereka kendarai dalam kecepatan tinggi. Diduga kedua korban kehilangan kendali, kecelakaan adu kambing pun tak terhindarkan. Kedua korban terpental hingga terkapar di aspal hingga mengalami luka mengenaskan. Sementara seorang pengendara motor terkapar di trotoar Jalan Kota Banjar, Jawa Barat setelah dievakuasi warga dari tengah jalan. Pria ini jadi korban kecelakaan setelah motornya menabrak mobil sedan di persimpangan jalan kawasan ini. Diduga korban nekat menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan motornya saat mobil dari arah berlawanan muncul. Adu kambing pun juga tak dapat terhindarkan. Korban menderita patah kaki dan langsung menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar. Warga di Pacitan, Jawa Timur berhamburan keluar ruangan saat gempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang. Gempa yang berpusat di wilayah Pacitan itu juga sampai dirasakan hingga di wilayah Yogyakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Minggu malam. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di 78 km barat daya Pacitan dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, tapi kalau gempanya beda, kalau kemarin itu kan naik turun. Kalau sekarang kan hanya geser ke samping lempengnya. Jadi tidak kurang, efek merusaknya bisa diminimalkan. Gempa yang berpusat di Pacitan juga dirasakan oleh para wisatawan yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Sejumlah wisatawan yang tengah berbelanja panik menyelamatkan diri. Pasalnya getaran gempa bumi tersebut dirasakan cukup kuat selama beberapa detik. Buat ngerasain gempa. Gimana mas, guncangannya mas? Gede nggak? Saat aku tadi di lantai 3 itu terasa goyang, makanya aku lari mas langsung turun ke bawah. Terasa gede mas ya? Terasa banget.
Pasca guncangan gempa, aktivitas warga kembali berjalan normal seperti biasa. Pihak BPBD di berbagai daerah yang dilanda gempa juga masih belum menerima adanya laporan terkait kerusakan bangunan, infrastruktur maupun jatuhnya korban. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan orang warga Kota Cimahi, Jawa Barat jalani perawatan di rumah sakit menyusul adanya dugaan keracunan makanan dari acara hajatan. Umumnya para korban mengalami gejala mual, pusing hingga buang-buang air atau diare. Puluhan orang ini terbaring lemah lantaran mereka harus menjalani perawatan di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi Minggu malam. Umumnya para korban, baik orang dewasa maupun anak-anak, alami gejala yang sama seperti mual, pusing hingga buang-buang air atau diare. Mereka diduga keracunan makanan nasi kotak dari sebuah acara hajatan seorang anggota DPRD. Dari sekitar 350 warga yang mengikuti acara, 90 orang diantaranya diduga keracunan makanan. Sebagian korban sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Makan apa sih, Bu? Makan nasi, Bu. Isinya apa aja, Bu? Ayam, telur, capcay, jagung. Terus rasanya gimana? Ini rasanya terasa dikulilit. Mules gitu, mual. Subuh tadi ya, Bu, berarti. Pihak penyelenggara hajatan meminta maaf dan ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini dengan membawa korban ke rumah sakit sekaligus menanggung pembiayaan selama dirawat. Jadi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya melalui teman-teman media, melalui sampaikan kepada masyarakat, karena memang ini bukan keinginan dari kami, partai juga bukan keinginan dari secara keanggotaan anggota fraksi kami Pak Edi, juga oleh seluruh tim saya juga tidak mau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Belum diketahui pasti penyebab keracunan tersebut, apakah makanan basi atau ada faktor lain. Karena sampel makanan sudah dikirim pihak rumah sakit ke laboratorium untuk diuji lebih lanjut. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi ikut menyelidiki dugaan keracunan ini sambil menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan. Sejumlah saksi masih dimintai keterangan polisi, sementara sebagian korban juga masih dirawat di rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Diduga alami hipotermia, seorang pendaki Gunung Lawu di Magetan, Jawa Timur meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di pos 3 jalur pendakian Cemoro Sewu. Tim gabungan dari Palang Merah Indonesia, petugas perhutani dan relawan mengevakuasi jasad seorang pendaki bernama Lasmianto di Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur Minggu siang. Tim harus melintas di jalan setapak untuk menurunkan jasad korban. Belum lagi kondisi jalur yang licin menyulitkan evakuasi. Setelah sampai di titik awal pendakian, jasad kemudian diangkut menggunakan mobil jenazah. Sebelumnya tim SAR mendapatkan informasi jika jasad pria berusia 47 tahun itu ditemukan di pos 3 jalur pendakian Cemoro Sewu. Korban meninggal diduga mengalami hipotermia. Tidak ditemukan apapun, artinya tanda-tanda dari kekerasan atau mungkin bekas jatuh, luka-luka, tidak ada sama sekali. Dan dari mulut itu juga tidak ada tanda-tanda yang lain. Setelah dievakuasi, jasad warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan langsung diserahkan kepada keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Di informasi lain, tebing setinggi 10 meter di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan runtuh setelah dilakukan pengikisan untuk pelebaran jalan. Tidak ada korban jiwa, namun jalur penghubung antara dua kabupaten sempat terputus karena reruntuhan batu menutup badan jalan. Tiga alat berat eskavator dikerahkan petugas untuk memindahkan reruntuhan tebing kars yang menutup Jalan Poros Desa Samangki, Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Sebagian reruntuhan berukuran besar harus dipecah agar lebih mudah diangkut truk. Akibat reruntuhan itu, jalur satu-satunya akses penghubung antar Kabupaten Maros dan Bone sempat terputus. Penumpukan kendaraan pun tak terhindarkan. Setelah 9 jam berjibaku, material runtuhan tebing kars akhirnya bisa dipindahkan dan akses jalan kini sudah kembali normal. Jalan ini hanya jalan satu-satunya yang menghubungi dari Maros ke
kabupaten lain ya? Ke kabupaten lain. Ini jalur Trans Sulawesi apa? Iya, ini masuk jalur provinsi. Total tidak bisa lewat, ada batu jatuh yang sudah dipotong. Tebing kars setinggi 10 meter jalur antar provinsi itu runtuh Minggu dini hari setelah sebelumnya dilakukan pengikisan tebing untuk pelebaran jalan. Reruntuhan tebing itu menutup seluruh badan jalan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah sakit Hermina Depok yang terbakar kini telah kembali normal. Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa penyebab kebakaran berasal dari percikan api. Kondisi lokasi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Minggu pagi sudah tampak membaik, tepatnya di area dapur lantai 5 yang berfungsi 24 jam melayani kebutuhan pakan atau makan pasien. Pasca kebakaran, layanan rumah sakit sudah kembali normal. Pasien sudah kembali ke ruang perawatan, termasuk jam berkunjung juga sudah diperbolehkan. Guna mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang, pihak rumah sakit memperkuat program manajemen risiko serta tetap melakukan pelatihan kepada karyawannya. Ketahui dari percikan itu api berasal dari pantry, dan memang dengan kesigapan ya dari tim saya melihat di situ bahwa langsung petugas itu mematikan sumber gas. Jadi gas kami memang Hermina Depok itu memiliki gas pantry itu secara sentral sehingga langsung kami matikan sehingga api tidak menyebar. Kebakaran di area lantai atas Rumah Sakit Hermina di Jalan Siliwangi, Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam terekam kamera ponsel warga. Saat kejadian, petugas medis pun berupaya menyelamatkan para pasien yang sedang menjalani perawatan ke tempat yang aman dari kebakaran. Petugas mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Seluruh pasien pun terpaksa jalani perawatan di pelataran rumah sakit dengan ditemani keluarganya. Asal kebakaran pun dikonfirmasi bukan disebabkan oleh kebocoran gas, melainkan karena percikan api saat aktivitas memasak karyawan. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya seorang sopir truk pencuri kabel terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pengendara. Fokus Pagi segera kembali. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, komplotan pencuri mobil terekam CCTV saat beraksi mencuri sebuah minibus di Kalideres, Jakarta. Sementara itu, seorang wanita yang nekat membawa kabur mobil layanan tol dari kawasan Jatiwaringin, Bekasi berhasil diamankan usai menabrak kendaraan lain. Dari video amatir, seorang wanita yang diduga membawa kabur mobil layanan jalan tol menabrak trotoar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu malam. Selanjutnya ia naik ke atas mobil sambil berteriak hingga akhirnya diamankan petugas. Sebelumnya ia sempat menabrak mobil hingga rusak cukup parah. Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat pelaku diamankan dan dibawa masuk ke dalam mobil layanan jalan tol oleh petugas tol lantaran wanita ini sempat berlari dan berteriak meminta pertolongan di dalam tol Jatiwaringin. Saat petugas turun dari mobil untuk merapikan alat kon, pelaku justru pindah ke kursi kemudi dan langsung membawa kabur mobil layanan tol. Belum diketahui motif dari pelaku, petugas masih melakukan pemeriksaan. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas di lokasi kejadian sempat alami kepadatan. Itu perempuan itu bawa mobil, nah terus nabrak trotoar. Nah terus perempuan itu tidak sadar. Pas sadar dia keluar dari mobil, langsung naik ke atas kap mobil patroli jalan tol. Sementara itu, komplotan pencuri mobil terekam kamera CCTV saat sedang beraksi mencuri minibus yang terparkir di Jalan Malioboro, Kalideres, Jakarta Barat.
Para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang saling berbagi peran. Satu pelaku menjadi eksekutor, sementara lainnya bersiaga mengamati kondisi sekitar. Dalam hitungan menit saja minibus berhasil dibawa kabur. Selama ini kan kita udah parkir di sini hampir 8 tahun nih. Belum pernah terjadi seperti ini. Nah, kemarin malam kita jam 7.30 kita parkir di sini. Biasanya kita berangkatnya jam 5.30 kita berangkat. Nah, kemarin saya lebih awal keluarnya, jam 5.20 saya keluar. Begitu saya sampai di depan situ, mobil saya udah nggak ada. Warga berharap petugas Polsek Kalideres segera menangkap pelaku agar lokasi ini kembali aman. Tim Liputan melaporkan. Lain lagi di Sumatera Barat, berikut ini seorang sopir truk pencuri kabel yang terlibat kejar-kejaran dengan beberapa pengendara lain akhirnya babak belur diamuk warga di kawasan Sitinjau Laut, Kota Padang. Ya, pelaku yang membawa truk dengan kecepatan tinggi menghantam sejumlah kendaraan di depannya yang searah maupun berlawanan arah. Video amatir merekam kejadian aksi kejar-kejaran sejumlah pemotor dengan truk di Jalan Lintas Padang, Solo, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk dikejar pemotor karena diduga melakukan pencurian kabel milik sebuah perusahaan semen. Truk menghantam sejumlah motor dan mobil di depannya, baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Pengejaran akhirnya terhenti karena truk terhalang truk lain yang berlawanan arah lalu menabrak dinding tebing hingga mengakibatkan truk ringsek dan terperosok ke parit. Warga dan pemotor meluapkan kemarahannya dengan menghakimi sang sopir hingga babak belur. Tugas kepolisian dari sektor Lubuk Kilangan yang mengetahui kejadian ini datang ke lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Selanjutnya sang sopir dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ini ada 3, tapi dalam proses pengejaran yang 2 berhasil kabur. Jadi damnya masih naik, dihantamlah pusat Matinda. Oh, dia kabur pakai mobil ini? Pakai mobil damnya, terus? truknya, sampai Panorama 2. Dikejar sama petugas, sampai ke Panorama 2. Di atasnya lagi sebelum batas. Di atas baru dapat sama masa. Kasus pencurian hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Seorang anggota DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah tertabrak truk. Dan usai menabrak korbannya, truk itu kabur melarikan diri. Kecelakaan yang menewaskan seorang anggota DPRD Kabupaten Ngawi terjadi di Ring Road Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Insiden bermula saat sebuah truk yang melaju dari arah Surabaya menuju kota Ngawi hendak menyalip kendaraan lain yang berada di depannya. Naas saat bersamaan muncul sepeda motor korban dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Usai menabrak truk bukannya berhenti, justru kabur melarikan diri. Guna mengetahui identitas truk, polisi memeriksa sejumlah saksi serta mencari kamera pengawas di sekitar lokasi. Arah timur ada kendaraan truk mau nyalip, tapi yang satunya itu nggak mau mengalah. Jadi damyak gitu loh. Yang dari barat yang sepeda motor itu kayaknya kaget. Terus bingung kayaknya. Terus kejadiannya itu langsung di depan sini langsung jatuh. Diduga jambret, seorang pria babak belur dikeroyok warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Kau kenal Erwin kau tidak bukan bagian tabrak. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur dihakimi warga setelah terpergok mendorong motor curian. Sementara rekan pelaku kabur dan kini diburu polisi. Warga Jalan Kampung Dupak Masigit Gang 3 Krembangan, Surabaya, Jawa Timur beramai-ramai mengejar seorang maling motor yang terpergok penghuni indekos saat tengah mencuri.
Pelaku yang berhasil ditangkap dihajar massa yang geram dengan ulahnya. Kemudian warga membawa pelaku ke Polsek Bubutan. Setelah rusak, pelaku ini berusaha membawa kabur atau keluar dari kos-kosan tersebut. Namun belum sempat dihidupkan, kepergok sama saksi dan diteriaki maling sehingga mengundang massa datang. Lanjut dilaksanakan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial ML. Polisi turut mengamankan barang bukti peralatan yang digunakan pelaku untuk merusak gembok pagar dan kunci starter motor. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Kini polisi memburu seorang pelaku lainnya yang kabur. Polisi juga akan gencar melakukan patroli malam di kawasan Kampung Dupak Mas Sigit lantaran dalam 3 bulan terakhir sudah ada 7 motor yang jadi sasaran pencurian. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu diduga jambret seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Dalam kondisi tak berdaya terduga pelaku diamankan ke kantor polisi. Tak berkutik, itulah yang terjadi pada salah satu pelaku jambret yang ditangkap warga usai merampas ponsel milik seorang wanita di Desa Buluh Cawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pria itu pun tak bisa berbuat banyak karena tangannya telah diikat warga yang geram dengan aksinya. Kejadian bermula saat 2 pelaku mengadang korban yang baru pulang dari pasar. Salah satu pelaku lalu mendekati korban dan merampas telepon genggam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut lalu beramai-ramai mengejar dan berhasil menangkap salah satu pelaku. Namun untuk yang dapat cuma 1 pelaku, yang satunya sedang didalami keberadaannya, identitasnya sudah jelas, fotonya sudah jelas, tinggal mencari keberadaannya. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Ogan Komering Ilir. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan diduga jadi korban begal. Selain merampas motor, korban juga dianiaya. Remaja perempuan ini dilarikan ke Rumah Sakit Bari, Palembang, Sumatera Selatan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia diduga dianiaya oleh seorang pria Minggu pagi. Remaja berusia 16 tahun itu sebelumnya menjadi korban perampasan oleh seorang pria berinisial R yang baru dikenalnya. Musibah yang menimpa korban berawal saat pelaku mengajak korban berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Namun dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba mencekik leher korban dan merampas sepeda motornya. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya justru dianiaya pelaku hingga pingsan. Diajak mana-mana itu, barangkali sudah berencana dia tuh barangkali. Terus anak kita dicekik apa gimana Pak? Dicekik pertama. Dicekik, terus? Lalu barangkali dia jatuh dari motor, dia tidak mau turun dari motor itu. Oh, dipukul? Dia jatuh, dipukul. Wajah? Iya, wajah, cekik dulu. Katanya sempat mau dilindas Pak? Iya katanya. Mau dilindas? Iya, tapi oleh pelaku? Tidak kena kata anakku. Oleh kubu ada warga datang gitu Pak? Tak hanya menggasak sepeda motor, ponsel korban juga dirampas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengendara ojek daring di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga menganiaya penumpang wanita. Tindakan penganiayaan itu dipicu karena korban membatalkan pesanan penjemputan penumpang. Ini customer gue menangis-nangis, trauma ini, dipukul sama driver. Wanita ini menangis ketakutan setelah dianiaya oleh pengendara ojek daring di Jalan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tindak penganiayaan ini bermula saat mahasiswi berusia 20 tahun itu memesan ojek daring melalui aplikasi pada 21 Juli lalu. Namun korban membatalkan pesanan penjemputan penumpang sehingga pelaku K mendatanginya lalu menganiaya wanita itu. Mendatangi korban karena korban memesan ojol, namun setelah pelaku ini merasa dibatalkan pesanannya sehingga secara tidak langsung korban ini tidak mengetahui permasalahan, tiba-tiba pelaku marah dan menganiaya korban dengan cara memukul dia menggunakan tangan kiri. Setelah video korban menangis tersebar luas di media sosial, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan hingga kini, pria 30 tahun itu masih diperiksa tim penyidik Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Seorang jurnalis televisi dipukuli oleh sejumlah orang saat meliput keributan di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, korban langsung melaporkannya ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Video yang direkam oleh seorang jurnalis televisi bernama Muhammad Syarif ini diambil saat terjadi keributan warga di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu sore. Tiba-tiba sejumlah orang tak dikenal menghampiri dan memukuli korban. Mengetahui kejadian ini, petugas keamanan wisata Ancol berusaha mengamankan korban dari dugaan pengeroyokan sejumlah orang. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus yang menimpanya ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Polisi pun segera menyisir para terduga pelaku ke tempat persembunyiannya. Satu persatu mereka diamankan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. 2 orang sebenarnya, yang 1 orang atas nama inisial MS ya, dan 1 lagi atas inisial R. Untuk itu kami telah mengamankan beberapa orang saksi dan kita mintai keterangan juga sesuai dengan yang ada di video juga. Kita cari juga, ada beberapa orang yang belum kita temukan, namun penyelidikan tetap akan berlangsung. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pemukulan, sementara korban masih dimintai keterangan di Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Buron, seorang pria teman dekat remaja putri yang membuang bayinya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Anambas. Polisi juga mengamankan ayah kandung remaja tersebut karena diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya. Usai ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, lelaki berinisial R ini digiring ke kantor polisi untuk jalani pemeriksaan penyidik. Saat diamankan, buronan polisi itu sedang bekerja di sebuah proyek. Pria 30 tahun itu merupakan teman dekat remaja putri berinisial BR yang diduga membuang bayinya di Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku 5 kali melakukan hubungan intim dengan BR. Tapi ia berdalih tidak tahu jika kekasihnya itu hamil. Jadi kita bekerjasama dengan Polres Anambas ya, menangkap CPO tersebut. Pengakuan dari pelaku 5 kali ya. Tapi dia tahu kalau BR ini hamil. Tak tahu ya. Selain tersangka R, polisi juga mengamankan ayah kandung BR berinisial H. Ia juga diduga mencabuli putri kandungnya itu. Akibat perbuatannya, tersangka R dan H terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sementara remaja BR yang sudah diamankan lebih dulu akan dijerat dengan pasal penelantaran anak. Sebelumnya, sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki terbungkus kain ditemukan warga di semak-semak di Kampung Wonosari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 11 Juli 2023 lalu. Setelah diselidiki oleh polisi, bayi malang yang diperkirakan berusia 2 hari itu diduga dibuang oleh remaja BR yang tak lain ibu kandung sang bayi. Saat ini bayi tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terlilit utang pinjaman online membuat korbannya kerap kali tak bisa berpikir jernih cara benar untuk melunasi utangnya. Seperti di Bandung, Jawa Barat, seorang mahasiswa membuat laporan palsu di Begal dengan harapan bisa dibelikan laptop baru oleh orang tuanya. Sementara di Tasikmalaya, seorang pria menggasak emas dan uang dari berangkas milik mertuanya. Ada-ada saja cara orang melunasi utang pinjaman online atau pinjol. Seperti seorang mahasiswa berinisial YS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. YS harus berurusan dengan polisi setelah diduga membuat laporan palsu menjadi korban begal. Dalam laporannya ke polisi, YS mengaku jika laptopnya dirampas oleh pelaku begal dan diancam dibunuh. Awalnya laporan itu diterima, namun saat polisi melakukan olah TKP, polisi tak menemukan adanya saksi satupun, termasuk rekaman CCTV yang melihat peristiwa pembegalan seperti laporan YS ke polisi. Laporan itu pun dinilai janggal. Ada masyarakat yang melaporkan korban pembegalan, korban perampasan. Jadi korban melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan dengan cara pada saat beliau tanggal 18 Juli 2023 jam 23.00
itu didatangi oleh 3 motor. Kemudian dikalungi oleh celurit dan golok. Meminta supaya diserahkan isi tasnya. Kalau tidak maka akan dibunuh. Rupanya YS membuat laporan palsu untuk membohongi orang tuanya agar percaya dan membelikan laptop baru. YS nyatanya membuat skenario itu karena terlilit utang pinjaman online sebesar 1,4 juta rupiah setelah laptopnya digadaikan. Tujuannya buat laporan ini karena takut sama orang tua. Ya, karena takut sama orang tua ketahuan. Laptopnya tidak ada. Karena setiap hari saya ditanyain laptopnya di mana. Terus saya bilang di rumah teman, di sinilah, di situ. Pokoknya nggak pernah ngaku saya. Padahal laptopnya digadaikan untuk bayar pinjol. Kini YS dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Jeratan utang pinjaman online juga membuat seorang pria di Tasikmalaya tidak bisa berpikir jernih melunasi utangnya. Seperti kacang lupa kulitnya, pria berinisial D yang merupakan pekerja SPBU ini berubah nasibnya menjadi menantu pemilik SPBU. Tapi bukannya menjadi contoh yang baik, D justru mencuri perhiasan dan uang milik mertuanya yang disimpan di dalam brankas. Saat ditangkap, D membawa kabur uang 116 juta serta emas seberat 1,6 kg. D mengaku bingung terlilit utang pinjaman online yang mencapai 100 juta rupiah lebih. Motif dari tersangka untuk melakukan kejahatan ini adalah murni terkait dengan desakan ekonomi yang dialami oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Terlibat hutang dengan beberapa pihak termasuk juga pinjaman online. Akibat perbuatan menantunya, korban mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kini tersangka harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang hingga menimpa gardu listrik serta warung milik warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jamie Darusman usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi, kali ini bersama saya Jamie Darusman. Kebakaran lahan gambut seluas 1 hektar di Poliwali Mandar, Sulbar menyebabkan aktivitas warga dan pengguna jalan menjadi terganggu. Sementara di kota Palembang, lahan yang terbakar bahkan mencapai hingga 3 hektar. Kepulan asap pekat yang berasal dari kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, Palembang Minggu petang mulai memasuki permukiman dan mengganggu warga sekitar. Belum diketahui pasti apa penyebab terbakarnya lahan seluas 3 hektar tersebut. Tim gabungan yang berada di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak semakin meluas. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api dengan cepat menyebar ke lokasi sekitar. Si jago merah berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Karena angin tidak teratur, tidak ini, jadi agak kesulitan kawan-kawan di lapangan. Tapi untung saya di sini masih tersedia sumber air yang mencukupi. Sementara di Sulawesi Barat, kebakaran lahan gambut seluas 1 hektar terjadi di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi, tepatnya di Desa Rea, Polewali Mandar Minggu sore. Kepulan asap pekat juga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Rimbunnya semak belukar membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Menurut penyampaian warga bahwa terjadinya kebakaran diakibatkan adanya oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran sampah sehingga memicu terjadinya kebakaran. Diharapkan tidak ada lagi ulah warga yang nakal dan sengaja membakar lahan. Tim Liputan melaporkan. 1 unit pickup di Pangandaran, Jawa Barat ringsek tertimpa tiang listrik yang roboh. Selain menimpa mobil, 2 tiang listrik serta 1 tiang telepon yang roboh melintang, menutup akses jalan serta menyebabkan aliran listrik di daerah menjadi padam. Mobil pickup di Desa Cikempulan, Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat ini rusak berat setelah tertimpa tiang listrik yang roboh saat parkir di pinggir jalan. Selain menimpa mobil, 2 tiang listrik berikut 1 tiang telepon yang roboh melintang di badan jalan hingga kendaraan tak bisa melintas. Bukan hanya itu, insiden ini juga mengakibatkan aliran listrik di wilayah ini menjadi padam.
Sebelumnya 2 tiang listrik serta 1 tiang telepon roboh akibat tertimpa pohon kelapa yang ditebang warga. Saat kejadian, pemilik kendaraan pickup dan istrinya berada di luar kendaraan hingga selamat dari bahaya. Turun, kami laundryan, langsung laundryan dimasukkan. Kan berhubung saya bersama istri saya, jadi istri saya langsung ajak belanja dulu sayuran. Berhenti dulu. Iya. Nah, belum nyampe ke tempat sayuran ini, tahu-tahu udah rubuh. Ini posisi lagi berhenti mobil. Lagi berhenti, lagi parkir. Sementara di Kota Padang, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang hingga menimpa gardu listrik dan sebuah warung milik warga. Petugas BPBD Kota Padang yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan pembersihan material pohon yang tumbang. Namun, proses evakuasinya sempat terhalang karena kondisi listrik masih dalam keadaan hidup. Evakuasi pohon tumbang akhirnya dapat dilanjutkan setelah pihak aliran listrik di lokasi gardu yang tertimpa pohon dimatikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, gelombang kedua kepulangan jemaah haji terus dilakukan. Sekitar 6.900-an jemaah haji yang tergabung dalam 19 kloter hari Minggu telah kembali ke tanah air. Para jemaah haji diterbangkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah ke 14 debarkasi di tanah air. Memasuki hari ke-62 operasional penyelenggaraan ibadah haji, jemaah haji yang telah tiba di tanah air sebanyak 129.716 orang yang tergabung dalam 338 kelompok terbang. Sementara sepanjang hari Minggu, sebanyak 6.904 jemaah haji gelombang 2 juga telah kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Rencana kepulangan jemaah haji dan petugas dari Tanah Suci ke tanah air berakhir pada 2 Agustus 2023 mendatang. Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga jemaah haji di tanah air. Mari kita mendoakan para jemaah, para duyufur rahman ini senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya di Tanah Suci dan kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat walafiat dan memperoleh haji mabrur. Sementara hingga 22 Juli 2023 terdapat 712 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Suhu di Madinah saat ini masih cukup panas, berkisar antara 34 hingga 44 derajat Celcius. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jemaah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mengumandangkan salawat talbiyah di sebuah gedung pertemuan di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak kurang dari 5.000 orang hadir dalam kesempatan bersolawat terbanyak tersebut. Salawat talbiyah berkumandang dan menggema di gedung SICC Sentul, Babakan Madang, Bogor pada Minggu malam. Ajang silaturahmi dalam rangka milad sebuah travel umroh yang ke-7 sekaligus pemecahan rekor muri itu dihadiri 5.000-an orang. Pemecahan rekor muri merupakan kali kedua setelah sebelumnya rekor muri dengan jemaah terbanyak di masa pandemi COVID-19 yang mencapai 30.000 jemaah. Hari ini adalah rekor muri, ya, pembacaan sholawat dan sholawat talbiyah terbanyak di Indonesia dengan kapasitas 5.000 orang bersama-sama hari ini. Pak, 5.000 orang ini dari mana aja sih, Pak? Yang hari ini hadir dari Aceh hingga Papua. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Jokowi dan sejumlah ketum partai politik termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadiri ulang tahun ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Dengan mengerahkan 67.000 kadernya, PKB menggelar istighosah, selawatan dan juga doa bersama untuk bangsa. Gema salawat dan doa bersama 67.000 kader menyertai istighosah pada perayaan hari ulang tahun ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan doanya untuk partai dengan lambang bumi ini. Semoga PKB makin berjaya
Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan sejumlah poin penting, diantaranya mengajak warga PKB untuk selalu mewarisi perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menjaga toleransi dan bersiap memenangkan pemilu 2024. Bentar lagi dilaksanakan pemilu Februari tanggal 14 2024. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga menyampaikan doanya agar partai-partai pendukung pemerintah bisa semakin mengeratkan barisan untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Caimin kan sahabat kita, PKB kan sahabat kita, berjuang bareng-bareng. Kita kompetisi kan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tujuan kita sama agar Indonesia lebih baik, lebih maju. Dan paling penting partai-partai pendukung pemerintah kompak ya. Sehingga apa yang sudah dicapai oleh pemerintah bisa kita lanjutkan. Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sejumlah Ketua Umum partai politik dan tokoh, diantaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPP Demokrat Amal Al-Ghazali, Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani, perwakilan dari Nasdem Eva Yuliana, dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka hadir dalam kesempatan ini. Mehdi Hairi Yazdi dan M. Nofisal melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Sragen berikut ini punya hobi mengoleksi diecast. Nah, lewat tangan terampilnya, miniatur mobil disulap menjadi berbagai bentuk karakter maupun figur. Dari hobinya ternyata mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pemirsa, inilah berani berubah diecast dari hobi jadi bisnis. Saya seorang seniman Hot Wheel dan mainan. Mulai tahun 2002 saya adalah seorang pengrajin custom Gundam dan figur. Tapi berjalannya waktu, baru mulai tahun 2014 saya menemukan bahan baku Hot Wheel. Saya mengcombine antara mainan Hot Wheel dengan figur. Awalnya cuma karena hobi aja. Jadi dulu pertama itu saya memang sebenarnya kolektor mainan. Tapi saya dari berjalannya waktu itu kadang kurang puas dengan hasil-hasil mainan yang dikeluarkan oleh pabrikan. Karena modelnya sama dengan yang lain. Jadi makanya setiap kali ada mainan yang saya beli, pasti langsung saya oprek, saya custom, sehingga mainan itu menjadi spesial dan berbentuk yang berbeda dengan yang lain. Bahan dasar pembuatannya memakai Hot Wheel. Jadi Hot Wheel biasa saya beli itu di toko-toko mainan atau di minimarket atau mungkin di marketplace. Biasa seharga 15 sampai 30 ribu. Kalau untuk custom diecast sendiri itu kalau yang lokal saya biasanya membuka harga dari 800.000. Tapi untuk yang orderan dari luar negeri saya mematok harga minimal $150. Terus kalau untuk yang luar kebanyakan orderan saya itu datang dari US, dari Meksiko, Hong Kong, Jepang. Intinya tetap harus semangat, rajin berkarya, berani berubah.
Di informasi lain, pemirsa, segala persiapan terus dikebut untuk gelaran Piala Dunia U17. Salah satunya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kita simak informasinya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Ya, dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Segala persiapan ini terus dikebut untuk gelaran Piala Dunia U17. Salah satunya adalah Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ya, segala atribut stadion terus dilengkapi untuk laga babak semifinal dan juga final di Piala Dunia U17 nanti. Stadion Manahan Solo akan menjadi salah satu stadion yang disiapkan menyambut Piala Dunia U17. Guna memastikan kelayakan dari pihak FIFA, Ketua Umum PSSI meninjau venue stadion pada Minggu pagi. Rencananya Stadion Manahan Solo akan menjadi tempat pertandingan semifinal dan final Piala Dunia U17. Juga akan hadir di akhir bulan ini mengecek lagi seluruh kesiapan fasilitas stadion yang diusulkan untuk U17. Memang khususnya untuk Kota Solo, ya memang ini dulu sudah U20, tetapi tetap FIFA akan mengecek ulang. Sementara itu, Wali Kota Solo mengatakan akan memenuhi fasilitas tambahan agar Stadion Manahan Solo bisa sesuai standar FIFA. Ada penambahan sendiri, Mas? Nanti akan kami penuhi requirement tambahan fasilitas sesuai arahan dari Pak Ketum PSSI. Selain mengecek kondisi stadion, rombongan PSSI juga meninjau seleksi pemain U17 di Stadion Sriwedari, Kota Solo. Erick Thohir menegaskan seleksi pemain U17 tanpa ada pemain titipan. Seleksi berlangsung terbuka dan objektif. Kalau metode yang seperti ini secara reguler terus-menerus kita lakukan per 3 tahunan yang jadi konsep dasar dari Pak Ketum, saya yakin sekali kita akan berprestasi di kemudian hari. Piala Dunia U17 akan berlangsung di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. PSSI telah mengajukan usulan 8 stadion sebagai venue pertandingan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dari pekan keempat BRI Liga 1, Madura United menang tipis di kandang sendiri kalau menjamu Persis Solo. Sementara Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Rans Nusantara. Menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu sore, Persebaya unggul terlebih dahulu di menit ke-25 lewat gol Kadek Raditya yang memanfaatkan umpan Ze Valente. Tak butuh waktu lama, tim tamu membalas menjadi 1-1 5 menit berselang. Octavio Tavinho sukses menaklukkan kiper Hernando Ari lewat sepakan dari sudut sempit. Rans berbalik unggul jelang paruh pertama berakhir. Aksi Misuru Maroka dari sisi kanan diselesaikan dengan sempurna oleh Abdurrahman. Persebaya akhirnya terhindar dari kekalahan 10 menit jelang bubaran. Gol Paulo Victor menyelamatkan The Green Force dan memaksa laga berakhir sama kuat 2-2. Sementara dari laga lain, Madura United berhasil menang tipis kontra Persis Solo 4-3 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur Minggu malam. Francisco Rivera membawa Laskar Sapi Kerap unggul lewat sepakannya di menit ke-21. Jakob Mahlers kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah di menit ke-33. Junior Brandao membawa tuan rumah unggul jauh lewat 2 gol yang dilesakan di menit ke-69 dan 78. Jelang akhir laga, Persis Solo memperkecil kekalahan dengan mencetak 3 gol dalam waktu 4 menit yang masing-masing dihasilkan David Gonzalez dan 2 gol tambahan dari Fernando Rodriguez. Menang 4-3, Madura United menempati posisi 6 klasmen, sedangkan Rans di peringkat ke-7. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Para nelayan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat mengadakan acara sedekah laut dengan melarung hasil bumi. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas tangkapan laut yang melimpah. Dengan menggunakan 3 perahu nelayan yang sudah dihias, para nelayan ini melarungkan hasil bumi ke tengah laut Pangandaran, Jawa Barat. Selain melestarikan tradisi para nelayan, sedekah laut ini merupakan bentuk rasa syukur nelayan akan tangkapan laut yang melimpah. Sebelumnya, hasil bumi juga diarak keliling kawasan Pantai Pangandaran.
Ribuan warga yang berbaris memadati jalan pun dihibur dengan tampilan budaya tradisional dan modern. Kita mencoba mendesain ya budaya yang ditonjolkan, yang adatnya juga boleh dilaksanakan, tapi juga sani tidak terlanggar, agama tidak terlanggar. Laut sebagai sumber kehidupan itu betul. Ya, jadi bagaimana kita mencintai laut, melestarikan laut dan merawat laut. Diharapkan dengan diadakannya kembali kegiatan sedekah laut yang sempat tertunda selama 2 tahun ini mampu menimbulkan kesadaran bersama untuk menjaga laut, khususnya masalah sampah dan penangkapan hasil laut secara ilegal. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya, Wapres percaya jika anak-anak Indonesia saat ini adalah generasi penerus yang unggul, berkarakter, dan dapat jadi penentu masa depan Indonesia yang gemilang. Kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di lapangan Pancasila Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu sore disambut antusias ribuan anak dari berbagai daerah di tanah air yang ikut menyemarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023. Wapres hadir dengan didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu. Puncak acara tahun ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ma'ruf Amin percaya jika anak-anak Indonesia saat ini adalah generasi penerus yang unggul, berkarakter, dan penentu masa depan Indonesia yang gemilang. Pada saatnya nanti tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan kalian teruskan. Kalian siap? Persiapkan diri kalian. Seorang pemimpin tidak diukur dari kecerdasan akademis semata, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritualitas. Peringatan Hari Anak Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Pada momen ini diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga masa depan generasi penerus bangsa dapat menjadi lebih cerah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.